Tiga. Hai, kembali lagi sama kita dari gue Nyai Asbun. Aku Mbak Asbun. Kita sekarang mau bahas zodiak yang kemarin belum sempat kita ulas ya. Karena memang kita bikin part 2 ini berdasarkan permintaan temen di Teman-teman komen kemarin juga. di TikTok ya live. Terus habis itu komen di part sebelumnya. Dan kita sekarang mau ulas lagi nih, kira-kira sisi gelap zodiak apa dulu nih Mbah yang asik buat kita ulas. Ya asik ya untuk pembukaan ini. Zodiaknya agak-agak keras-keras guys. Apa tuh, dodol? Wah, beton. Enggak deh. Aries. Aries. Asik sih. Aries tuh dilambangkan oleh kepala domba kan. Karena kan di sate gak sih? Suka-suka diaduk kayaknya mereka ya. Deng gitu kan kepalanya. Dan kalau misalnya denger-denger nih, dan mungkin dari Mbah Asbun sendiri, kita intermezzo dulu kali ya. Kalau misalnya zodiak Aries itu tuh interpretasinya gimana sih orang-orang Aries? Orang-orangnya tuh mereka keras kepala satu. Oh. Yang kedua tuh mereka pengennya ya dunia mereka sendiri. Mungkin cenderung agak Egois. ego kali ya, Iya, agak ego egonya kali gede ya. banget. Oh, dalam percintaan juga sepertinya sih bau-baunya juga kayak gitu gak sih? Ya gimana kalian tuh ngerasain nggak kalau misalnya sama Aries? Kebetulan Mbah juga punya pengalaman ya. Punya pengalaman sama Aries. Pengalaman yang berdarah-darah sepertinya ini. Mereka tuh keras kepala sekali. Makanya Jadi kalau misalkan sama Aries tuh nggak bisa kayak lu keras sama keras, harus ada yang ngalah salah satu. harus ada yang lembek ya, karena memang si Ariesnya juga keras kan. Ya, cuma kalau makin batu banget ya dikerasin aja udah. Mending digaspol. Gaspol aja. Nemu solusi tapi. Hah? Nemu solusi. Enggak, Mengatasi masalah dengan masalah masalah ya. baru. Karena emang orang Aries tuh suka banget mereka tuh dengan tantangan ya. Jadi kalau ada ya sesuatu yang flat, nggak bisa mereka tuh kayak gitu. Oh gitu. Kayak Gemini ya. Gemini nggak suka lah. Sama-sama kayaknya ya, orang-orang Gemini sama Aries tuh. Oh jelas beda lah. Masa sih Nyai ini gimana Nyai? Kalau menurut Nyai? Apa nih Aries? Aries. Gue setuju sih. Aries itu memang definisinya sangat keras kepala. Makanya di lambangan itu adalah kepala domba. Dan selain keras kepala juga sebenarnya mereka ini petarung sejati kali ya. Jadi ketika dia mau apa itu benar-benar bisa digapai. Ya min plus lah ketika dia mungkin punya pencapaian, pengen ada impian apa yang mungkin pengen digapai itu benar-benar bisa digapai sama dia. Cuman ya mungkin minusnya adalah dia bisa agak sedikit melakukan hal yang ugal-ugalan kali ya. Lu jadi banyak yang harus dikorbanin dong sama dia buat tujuannya. Bisa kayak mungkin mengorbankan orang-orang di sekitarnya atau mungkin mengorbankan perasaan pasangannya gitu. Dan cenderung agak sedikit impulsif sih jujur Li. Jadi ketika dia melakukan suatu hal karena ambisinya terlalu besar, mereka agak lupa dengan apa yang harus dipilah-pilah gitu loh. Jadi ambisi gue ini nih Dia gitu. langsung gitu. Langsung gini ibaratnya dombanya gitu kan, langsung seruduk Suka gitu. banget diadu berarti itu. Itu, tapi bukan sabung ayam. Ya bukan ya. Sabung domba itu. Sabung domba. By the way, setelah kita ngomongin soal si Aries ini gimana? Kalau sisi gelapnya si Aries ini seperti apa sih Mbak? Jadi sisi gelap yang pertama dari Aries tuh dia zodiak yang sangat agresif. Oh, dan bercinta juga dong? Ya. Seru dong berarti. Seru kalau untuk nyari lawan tanding tuh Aries. Di ring gitu kan? Jadi yang suka tinju, boxing cari Aries gitu. Mungkin dia lebih tertantang ya untuk gitu. Selain mungkin mereka ini, sorry kak, apa tadi? Apa tuh? Dia kan agresif. Oh ya, sorry. Kibro. Selain mereka agresif, mungkin mereka juga agak dominan gak sih? Ya kan agresifnya mereka kan tuh pertama kan tadi impulsifnya mereka tuh jadi kayak ngebawa di hubungan tuh mereka lebih dominan orangnya. Iya ya. Mungkin itu sebuah bentuk sisi gelap yang orang-orang juga nggak tahu ya. Jadi taunya tuh kayak mereka ya udah dar aja, tapi sebenarnya mungkin ini sebuah bentuk sisi gelap yang kalian tuh harus tahu juga gitu kalau mereka tuh emang agak dominan gitu, mungkin entah dengan pasangan, entah mungkin dengan pekerjaan, atau mungkin dengan lingkungannya mereka agak dominan gitu. Jadi ketika dia mau apa tuh ya benar-benar digas gitu loh. Dalam percintaan juga agak kayak gitu, jadi agak ngontrol ke pasangan gitu loh, apalagi soal bentuk pendapat.
Oh, jadi ya. Pendapat mereka tuh harus selalu didengar. Pendapatnya apa? Ya ini gue gitu. Gue punya kok alasannya gitu. Walaupun memang kadang impulsif Ya, gitu. karena sebenarnya alasannya nggak ada. Ya, Nggak masuk ego logika gue juga. aja. Yang penting egonya kemakan aja dulu gitu kan. Seneng ya untuk dikasih makan gitu Heeh. egonya. Mereka seneng. Terus Jadi kalau buat kalian-kalian yang sama Aries nih, mm-mm. terutama yang sama-sama keras, ya gimana pintar-pintar kalian lah ngasih makan egonya. Oh, dan mungkin kayak agak-agak diiyain kali ya Iya. kalau saya mau megang si orang-orang Aries. Ya mungkin kalian bisa lah, ini sebuah tips juga ya dari gue. Mungkin ketika mereka lagi mau berpendapat atau apa, ya menurut kalian ini nggak penting-penting banget, iyain aja dulu. Tapi ketika misalnya nanti kalian yang mau punya pendapat ke si Aries, nah kalian tuh bisa, kemarin kan aku udah dengerin kamu gitu loh. Oh iya. Jadi oh iya caranya sih, ya. mereka juga sebenarnya bisa kok bersikap adil. Cuman ya karena ego aja, jadi kalian tuh emang harus punya senjata yang benar-benar headshot gitu ke Buat naklukin si Aries itu ya. Jadi mereka tuh kayak bisa jauh lebih mikir daripada kalian ini debatin hal yang gak jelas. Mendingan langsung kasih sebuah bentuk reason atau alasan yang benar-benar make sense. Mereka tuh bisa jauh lebih mikir kalau digituin. Jadi kalau menurut mereka karena dominan banget sama Hal-hal tertentu. egonya tuh, mereka harus dikasih makannya pelan-pelan ya, nggak Iya. bisa langsung dilawan gitu. Pelan-pelan aja, santai aja gitu. Karena memang sejatinya mereka itu kan petarung ya. Jadi kalau misalnya kamu teman-teman di sini nih benar-benar ngajak dia bertarung, dia bisa ngegolin banget gitu. Kalau lu kagak kuat-kuat mental mah ya, Jadi makin ibaratnya, dilawan kalian nanti. kalian yang bisa jadi stress out gitu. Much better kalian tuh ya untuk hal-hal nggak penting yain aja. Tapi ketika mungkin krusial nih, gue mau nih majuin pendapat gue, balikin. Kemarin kan aku udah dengerin kamu nih, aku juga pengen nih berpendapat juga gitu. Mereka jauh lebih bisa mikir sih dibanding Jadi harus dibantah. dikasih feedbacknya nanti gitu ya. Nah gitu, ini kunci-kunci buat Itu yang buat naklukin Aries. Aries tuh. Selain itu juga apa tuh mbak? Sisi Ya gelap. biasanya kalau Aries tuh kalau dia kecewa ya, dia tuh kalau ngelampiasin amarahnya ya bisa dingin suara, terus narkas atau Sarkas. ya bisa pakai emosi kenceng-kenceng gitulah omongannya. Agak emosional Iya, ya. emosional dia. Terus mungkin agak nyindir gitu loh. Bisa. Di tempatnya sih kayak gitu. Gue ada sih beberapa temen yang Aries agak kayak gitu sih emang. Tapi mungkin mereka lebih kayak ngelihat lawannya juga sih siapa. Ketika mungkin dia lagi mau ngegas, orang itu mungkin pendapatnya lebih make sense, dia lebih agak gak enak. Iya, lawan Aries tuh harus pakai logika. Logika lu lebih menang di dia akan diam. Benar. Karena memang sejatinya ya balik lagi mereka petarung. Jadi bisa Jadi, benar. lu kalau mau pakai kasar lu kasarin balik lu. Bisa sampai segitunya ya. Gitu. Itu dengan teman-teman Aries nih. Sisi gelapnya tuh selain mereka dominan, agresif, Impulsifnya mereka. impulsif, egonya tinggi, dan mereka juga jiwanya petarung gitu. Jadi teman-teman siap-siap deh kalau misalnya emang gebetan kamu, pacar kamu, atau bahkan calon suami, calon istri yang memang Aries, kuncinya di situ. Tapi agak berat ya. Lumayan. Mbak aja menyerah. Curhat ya Wak. Pisces lo ikan Iya. ketemu sama Ketemu domba. Jelas-jelas lah lu digoreng ikannya. Iya sih. Oke, next. Oke, sekarang kita mau bahas zodiak Capricorn. Jadi apa tuh Nyai kalau misalkan tadi kan kita udah bahas Aries ya. Kalau di Capricorn ini sisi gelapnya apa aja tuh Nyai? Kalau misalnya untuk Capricorn, tentunya mereka tuh emang keras kepalanya tuh ada banget sih. Karena mereka tuh kan orang-orang yang keras kepala. Selain keras kepala, dia juga keras sama diri sendiri loh. Fun fact-nya itu, sisi gelapnya itu juga. Jadi jadi mungkin zodiak lain tuh bisa untuk keras sama orang lain doang aja gitu kan. itu, tapi kalau Capricorn tuh bisa benar-benar, mereka tuh bisa keras banget sama dirinya dia sendiri, bisa tega, bisa kayak nggak sayang sama dirinya, bisa kayak yang memang dia egois, memikirkan kepentingan dia sendiri, tapi at the moment dia tuh bisa benar-benar kayak yang keras sama diri dia sendiri. Mungkin ketika dia mau menggapai suatu hal, dia tuh bisa nge-push limitnya dia gitu. Jadi kayak masa bodo amat gue ntar lah gitu Oh, kan. ya udah sakit sekalian, nggak apa-apa. Mau dalam mencintai, mau dalam jarak karir. Apalagi kalau misalnya udah bucin, wah bisa jadi bucin bolok kokok ibaratnya. Benar-benar bucin. Capri, hampir kayak Taurus. Tapi Capricorn tuh
logikanya masih kencang ya. Tapi kalau misalnya ditanya mereka ini bucin, mereka lumayan bucin juga gitu. Dan sorry to say, selain itu juga ya, si Capricorn ini juga orang-orangnya ya, aduh jangan sampai deh lo punya masalah sama orang Capri. Kenapa tuh? Mereka tuh susah banget coy buat maafin orang. Oh jadi kalau punya salah tuh mereka nggak langsung maafin gitu aja? Enggak, mereka bisa ngediemin, mereka bisa ngacangin lo. Ya tergantung kesalahan lo juga sih. Tapi ada ya orang-orang dengan zodiak elemen air tuh masih kayak ya udahlah. Tapi kalau misalnya si Capricorn itu tuh benar-benar susah buat maafin kalau emang itu tuh udah sakit banget menurut dia. Dan mereka tuh nggak bisa fake. Kalau Gemini itu masih kayak masih sahih dengan orang ya. Capri, sorry lo udah ini bahkan mereka nggak segan-segan untuk cut off. Tapi ada juga ketika memang mereka masih butuh sama orang itu, mereka tuh susah untuk fake-nya gitu loh. Iya gue nggak suka. Jadi kelihatan ya kalau misalkan orang-orang Capri itu misalnya nggak suka sama orang tuh udah langsung kelihatan bukan langsung bad mood, langsung kayak ya ala kadarnya deh gue gitu loh. Nggak yang bener-bener kayak gitu mereka enggak. Karena orang Capri tuh benar-benar kayak gue nih gitu. Dan mereka emang agak cenderung mengendalikan apapun selain mengendalikan keadaan, mengendalikan pasangan, agak sedikit mengendalikan ya. Karena mereka tuh ngerasa pola pikir mereka tuh udah jauh gitu loh. Ya gue melakukan hal ini tuh ada alasannya loh gitu. Berarti ini zodiak yang kita bahas part keduanya banyak orang keras kepala kayaknya ya. Memang karena Capricorn ini kan mereka tuh di akhir kan, zodiak di akhir. Dan kalau misalnya gue lihat mereka ini juga petarung nih di antara Aries, Taurus, Capri. Itu tuh yang emang kepala dari logonya, ibarat baju nih logonya udah yang benar-benar kepala gitu. Bahaya ya berarti kalau dapat pasangan keras kepala kayak gini nih. Tapi buat sebagian orang yang mungkin memang masuk elemennya, itu bakal cocok men. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya orang-orang yang elemen seperti ini ya, mereka tangguh, keras kepala, mereka tahu apa yang mereka mau. Itu cocok banget sama orang-orang yang kayak Aries, kayak Aquarius, yang lembut-lembut. Yang lembut-lembut. Mereka tuh cocok banget sih jujur, karena mereka tuh kayak dapat partner yang emang bisa ngebimbing, ngerti gak sih lo? Oh, yang harus ini menekan emosi mereka yang lebih banyak kalah kayak air. Iya, lo juga kan Pisces. Iya sih. Ketemu sama Aries banyak kalah kan? Iya. Secara nggak langsung karena lo kan air. Ini nih si kepala nih. Jadi at the moment ketika dominannya mereka nih kayak misalnya Capri ketemu sama orang-orang yang air gitu ya, si ini yang nggak tahu arah tuh lo bisa diarahin gitu loh. Soalnya setahu Mbak ini kalau misalkan Capricorn ini kan dia zodiaknya ambisius ya. Dengan apa sisi gelap mereka yang terlalu egonya juga tinggi, dia keras banget sama diri sendiri bahkan kan tuh. Jadi kalau mereka itu bisa menyingkirkan orang-orang lain nggak? Menyingkirkan untuk kepentingannya? Iya. Tergantung ya. Tapi kalau misalnya yang udah Capricorn tuh ya bisa aja. Kalau emang misalnya lo nggak penting-penting amat, dalam artian lo cuma jadi istilahnya beban gitu loh. Ya mereka tuh bisa sekejam itu kayak ya udahlah, lo juga nggak penting banget hidup gue, gitu loh. Bisa agak sedikit kayak gitu. Bisa membuat orang jadi batu pijakan aja ya. Bisa agak. Tapi tergantung feedback orang itu juga sih sebenarnya ke kehidupan mereka. Orang-orang Capri kayak gitu. Tapi memang gue akuin ambisiusnya kencang banget sih. Benar-benar Capricorn tuh badabes banget ketika mereka mau melakukan apa nih. Mereka tahu tujuan mereka tuh kemana. Keren sama orang Capri gitu. Itu masih ada plusnya ternyata guys. Ada dong. Terus juga mungkin orang-orang Capricorn tuh nggak terlalu pakai perasaan sih. Mereka tuh lebih mengandalkan logikanya. Ya kalau udah menurut mereka logikanya nggak masuk nih, kata kurang gitu, misalnya kurang ya udah mereka akan benar-benar kayak ya udah cukup tahu aja gue gitu. Jadi kayak rasa iba, rasa kasihannya tuh bisa berkurang, apalagi kalau udah ilfeel gitu. Hati-hati tuh. Bermasalah lah sama orang gampang ilfeel, dendamnya juga nyeblorong kalah ya, dendam nyeblorong. Dia bisa nyimpen dendam lama kan kalau nggak salah Capricorn tuh. Capricorn agak kayak gitu, hampir kayak Pisces dan si Aries itu mereka nih pendendamnya ya, ya Mbah ya, kayak gitu. Kok Mbah sih?
Ih, Mbak. Mbah ya. Kok gue lupa ya Nah, tiba-tiba. kemarin kan ada yang manggil Abah. Iya, ada yang manggil Dia setua abah. itu, guys. Gue jadi kayak agak ke distract mau bilang abah. Gue mau bilang mbah, tapi gue inget Ya abah. udah nyai, Abah ya kan. Susunyaan banget. Gitu. Hmm. Untuk next kita mau bahas apa lagi nih selain Untuk ini? next kita akan bahas zodiak Taurus. Oke nih Nyai, kita akan membahas sisi zodiak Tahu, Taurus. tahu urus. Iya, ngurus diri sendiri ya. Ya emang mereka mandiri kok orang-orang Taurus. Tapi kali ini kita mau ngomongin soal sisi Si gelap, gelapnya, sisi gelap, bukan kekasih gelap ya. Itu lagunya Ungu. Sepia. Ungu. Emang iya ya? Kan Sepia kan Selon 7. Iya. Ih. Oh, bener-bener salah saya. Udah tua maklum. Maklumin ya. Namanya juga Mbah. Udah tua. Untuk Taurus, kayak gimana sih orang-orang Taurus selain keras kepala, bucin, dan posesif? Selain itu, Ini yang kita bahas kenapa orang-orang keras kepala lagi sih? tapi memang karena mereka tuh elemen tanah deh kalau nggak salah tuh dia. Ini gimana nih orang-orang Taurus? Relate nggak sama kalian? Mereka nih bucin. Gimana? Bucin itu bahkan ya buat gue ya, orang-orang Taurus tuh bisa mendapat nominasi bucin tolol. Kenapa tuh Nyai? Bucin banget, kayak mereka tuh percintaan tuh benar-benar kayak yang love life adalah kunci gitu loh, Aduh, ibaratnya gitu. hidupnya cinta. Dan kalau misalnya selain itu juga mereka keras kepala ya, mungkin ini termasuk dalam bentuk sisi gelap, tapi termasuk fun fact juga. Ya, orang-orang Taurus ini selain itu juga, Taurus tuh suka hal-hal yang stabil yang gue tahu. Jadi sisi gelapnya orang-orang Taurus tuh mereka nggak suka hal-hal yang tiba-tiba berubah. Mereka kurang suka perubahan. Agak sedikit di zona nyaman sih sebenarnya. Oh, berarti adaptasi mereka agak kurang ya? Kalau untuk adaptasi sebenarnya mereka bisa untuk beradaptasi. Cuma lama. Agak berproses aja. Kalau Gemini kan emang sesat-sesat Ya kan friendly itu. kalau si raja terakhir itu tuh guys, mereka kan kemana-kemana aja kan masuk tuh ya, gampang banget kayaknya. Tapi kalau misalnya orang Taurus tuh masih agak proses. Mereka masih ngeliat-ngeliat juga nih orang ini nih gimana. Kira-kira masuk nggak sih sama gue? Kira-kira ini gimana? Mereka masih berhati-hati banget. Kalau misalnya Gemini tuh agak sedikit selebor gitu. Oh, karena Taurus friendly. juga kan dia, aduh gimana ya, nggak mau banget dilihat jelek nih sama orang, Iya, gitu kan? iya. Setuju sih, karena mereka emang benar-benar bisa agak sedikit perfeksionis. Hampir kayak Virgo sih Oh ya sebenarnya. sama ya, iya sama. Hampir ya. Dan istilahnya orang-orang Taurus ini tuh 50% dominasi mereka tuh 50% gila, 50% itu bisa gila banget Kenapa tuh Nyai kok bisa kayak gitu sih Taurus? dalam hal apapun, karena mereka Semua tuh hal. terutama percintaan, gila mereka tuh bisa jor-joran seair-air untuk pasangannya kalau dia udah cinta. Tapi ketika misalnya dia udah ngerasa males sama orang tapi dia masih cinta, udah dia masih tetap bisa memperjuangkan kalau dia udah cinta, men. Bener, 50% gila, 50%-nya Gila banget. 50% tuh gila banget. Jadi buat temen-temen yang emang sejatinya lu tuh bucin, cari di orang-orang Taurus, tapi lu harus siap diposesifin. Harus siap. posesif banget berarti gimana? Aduh, orang-orang Taurus tuh posesif, dan sorry itu saya agak cemburuan. Jadi kalau misalnya lu emang pengen yang hubungan-hubungan agak toksik nih ya, nih sisi gelapnya, cari aja Taurus. Bisa lo bikin tuh orang cinta sama lo, kelar lo, bisa bener-bener dia bisa nge-ship lu banget. Oh gila banget sih. Gitu. Berarti buat ani-ani di luar sana, cari yang Taurus ya. Betul, adik-adik. Kalau ini malah promo adik-adik. Tapi emang Mereka kalau udah jembatan parah banget tuh. Nah, Heeh. kalian yang nyari ya yang Taurus aja guys. biar benar-benar diposesifin ya. Tapi duitnya lancar. Nah itu kan. Kuncinya itu ya. Dan emang orang-orang Taurus itu mencintai hal-hal yang materialistis sih katanya. Gitu. Kenapa tuh Nyai? Maksudnya? Karena mereka tuh kenapa? mereka mencintai hal-hal yang mewah atau mencintai hal-hal yang memang pasti, orang-orang zodiak Taurus ini. Jadi mungkin mereka lebih kayak rasional, realistisnya tuh jalan. Ya kayak emang sih gue cinta sih sama dia, teman gue akan menggapai hal yang bisa apa ya, kayak ini realistis gitu loh. Oh kalau nggak bisa ya udah aku tinggal. Gitu. Dan emang mereka tuh agak materialistis aja. Dengar-dengar sih seperti itu. Gitu. Cuma yang kembali ya ke masing-masing orang. Masing-masing orang beda ya. Dan orang-orang Taurus juga punya sisi gelap yang kelihatannya tuh kayak mereka tuh sombong dan egois.
mereka tuh. Orang-orang Taurus sombongnya tuh lebih kayak kelihatannya tuh ya mereka punya pesona kayak ngeselin aja gitu loh. Oh, buat karena dia kan nggak mau dibilang nggak mau tampil buruk nih depan orang-orang. Jadi mereka tuh benar-benar kayak kesana angkuh. Rata-rata loh orang-orang Taurus kelihatannya angkuh gitu. Coba menurut Mbak apaan lagi nih selain ini sisi gelapnya? Gimana ya? Mereka tuh kan sebenarnya dianya tuh kerja keras ya Taurus tuh. Tapi Bener. rata-rata nih sebenarnya banyak yang manja untuk orang Taurus tuh. Pengennya tuh tetap dimanja ya. Iya. Tetap dimanja. Kalau yang dengan strength mereka yang wow gitu kan. Oh. Tapi tetap aja mereka tuh butuh manja. Jadi kalau misalnya udah sama pasangan mungkin udah sesuai mereka tuh posesif. Nah itu bisa. Clingy gitu loh. Karena memang dunia ini masih jahat gitu loh. Aku tuh udah seberjuang ini jadi pas pulang tuh pengennya dimenye-menyein kali ya. Itu tuh ternyata sisi gelapnya. Tapi asik nggak sih kalau punya pasangan? Tapi kalau buat orang yang suka banget kisah cintanya tuh diposesifin, terus dibucinin abis, yang dar-der banget gitu iya sih. Tapi kalau misalnya buat temen-temen yang emang pengen yang hubungan yang romantis, yang nyantai, yang gimana-gimana, Cancer sih. Iya. Karena mereka tuh lebih kayak udahlah. Tapi kalau orang Taurus tuh lu punya gue, lu tuh punya gue, agak kayak gitu. Tapi kalau yang nggak mau berjuang banget nih buat dapetin cita-cita dari pasangan kalian kan bisa ditahu. Karena Taurus akan perjuangan kalau mereka udah cinta, woy. Udah cinta gila, selain posesif mereka juga bener bucin. Ya mungkin karena mereka bucin jadi posesif gitu loh. Takut kehilangan saking cintanya gitu loh mereka nih. Tuh kalau kalian nggak mau kehilangan tuh cobain. Kan 50% gila, 50% lagi gila banget. Ugal-ugalan mencintai kalian. Iya, secara brutal dan ugal-ugalan. Itu ibarat naik motor nih, naik Ninja CC 254 tak. Iya, dia 800 cc langsung. Udah langsung Iya, langsung gitu. Udah bener-bener deh. Tuh buat orang-orang yang lagi deket sama orang Taurus, lagi pengen tahu seperti apa sih Taurus tuh ini. Lihat nggak sama kalian tuh Taurus di luar sana? Oke. Next kita mau bahas apa nih Mbak? Kita akan bahas Libra. Oke, kalau untuk Libra nih, yang gue tahu ya, orang-orang Libra tuh benar-benar untuk mutusin sebuah keputusan, mereka tuh lama banget karena mereka kan lambangnya aja tuh timbangan ya. Oh iya, menimbang-nimbang dulu nih, baru dia ngambil keputusan. Bahkan sesederhana mereka mau pilih baju aja atau ngambil keputusan yang simpel, mereka tuh benar-benar bisa kayak yang sedilema itu, sebimbang itu, apa yang terbaik ya? Kebanyakan mikir jadinya ya. Emang bagus sih kayak gitu ya karena penuh pertimbangan. Gitu kan. Tapi capek gak sih kalau apa-apa ditimbang mulu? Jadi nggak bisa komitmen mereka ya kan? Sama mereka cocoknya dagang kali ya? Iya. Dia kan nimbang tuh. Tapi emang orang-orang Libra selain mereka menimbang-nimbang, mereka juga mulutnya agak-agak sweet sih, agak-agak manis. Mereka tuh pinter loh untuk bikin orang tuh jadi kayak trust sama mereka karena mulut manisnya cuy. Itu sisi gelapnya loh. Libra ini mendekati raja terakhir ya? Hampir ya, hampir mendekati ya. Tapi kalau udah jomblo ya, kalau lagi jomblo ya. Oh, kalau lagi jomblo. Lagi jomblo, istilahnya cabangnya banyak gitu Libra. Bukannya? Oh iya, dia cabangnya aja sih, pasangan enggak ya. Cabang, ibarat jualan bakso nih. Nyebar dulu ya kan? Cabang ke-9 nih gitu kan. Dia tuh saking manis mulutnya, saking gampang pembawaannya. Tapi memang nggak yang semach si Gemini ya. Kalau si Libra tuh punya caranya aja. Tapi emang mereka tuh kalau lagi jomblo tuh bisa banget untuk bawa dirinya karena mulutnya manis. Sesederhana mulutnya manis. Dan kalau misalnya emang mereka belum punya pasangan, selain punya banyak cabang, mereka tuh ngerasa kayak belum cukup kalau cuma punya satu. Nggak cukup guys, buat satu cadangan tuh mereka nggak cukup. Nggak main mereka. Jadi karena mereka butuh pertimbangan, dia nimbang-nimbang dulu nih mana yang bagus buat gue ya kan. Yang emang gong parah nih. Enaknya sama si A, si B, si C, si D. Jadi mereka tuh ada pilihan gitu. Nah, tergantung nih. Kalian yang di mana? Di Z kah? Banyak ya? Banyak banget dong. Itu. Makanya kalau misalnya orang-orang Libra nih sisi gelapnya kalau misalnya dalam love life-nya itu saking nimbang-nimbangnya mereka tuh bisa kayak tebar jaring sih. Yang memang memilih yang paling terbaik di antara yang terbaik
Tuh filosofinya Libra biasanya tuh kayak gitu. Kalau gue kenal juga orang Libra. Siapa tuh? Aku langsung di tag kan. Nggak bercanda. Pokoknya orang-orang Libra itu sejatinya kalau dibilang udah punya pasangan baru benar-benar bisa komit. Tapi kalau misalnya masih belum ada status, mereka nggak bisa komit sama kalian. Jadi kalau kalian ini emang punya HTS Libra, waduh Aduh, jangan ngerasa kalian yang nomor 1 deh kalau kayak gitu. kelar sih asli. Karena mereka kurang bisa berkomitmen. Nanti mereka bisa ntar pindah sana, pindah sini, bisa agak kayak gitu. Itu tergantung pertimbangan mereka dianya aja ya. Gitu ya. Bisa. Soal ini gimana ya, tapi sini kayaknya gini, sini kayaknya gini, gitu. Karena banyak nimbang. Itu sisi berapa Libra tuh kalau mereka lagi jomblo. Wah, dengan banyaknya apa cadangan-cadangan gitu berarti bisa dia tuh jago ya manipulatifnya ya. Iya, memang manipulator yang baik juga loh si Libra ini loh. Ketika mungkin ke gap nih apa gitu, mereka bisa kayak manipulasiin statementnya, atau mungkin manipulasiin lawan bicaranya. Tuh hati-hati loh. Tapi dengan mulut yang manis kan, ya nggak? Siapa yang nggak ya maaf nih bukan cewek aku, ini cuma teman gitu. Iya bener sih, tapi teman yang Iya. itu ibaratnya kayak lagunya Maya, Apa tuh? teman tapi mesra. Aduh, nostalgia banget ya. Iya, gitu orang-orang Libra. Selain manipulatif juga, mereka tuh agak sedikit playing victim gak sih? Udah dimanipulasi, kalian juga yang jadi penjahatnya. Begitu playing victim lagi. Iya. Hati-hati deh. Kalau berurusan cinta sama Libra, lo harus bisa megang palanya ibaratnya. Kalau lo nggak bisa, lo yang bisa jadi masuk ke perangkap media untuk dengan caranya mereka tuh yang benar-benar bisa bikin terkesan bucin, terkesan apa, bisa benar-benar kesana kayak mau sama lo. Tapi kalau misalnya emang belum ada statusnya, lebih baik jangan langsung Berharap masih dulu ya. hati lo yang utuh ini dang gitu. Jangan, much better kalian tuh ya udah setengah aja deh gitu. Karena Cari memang tahu dulu pendekatannya benar. bener, karena emang agak-agak bahaya gitu loh. Itu sih sisi gelap-gelapnya Libra. Nah, segila itu ya mendekati raja terakhir loh ini. Menjelang raja terakhir nih. Dan si Libra ini salah satu zodiak yang memang kayak nyari aman. Nyari aman gimana tuh? Nyari aman, misalnya dia punya selain blank victim, dia nyari aman juga. Jadi dia tahu nih dia salah, oke lah dia kayak manipulasi lawan bicara atau apa. Tapi tuh mereka bisa kayak cari amannya sendiri. Oh, biar nggak ada konflik ya. Mereka nggak suka konflik, mereka tuh lebih kayak menghindar. Oh, yang biar nggak nyapain diri gua malas lah gitu kan. Gitu. Dan orang-orang Libra itu kalau punya salah mereka akan bisa kabur dulu, bisa nge-silent treatment lu balik. Capek banget deh kalau misalnya sampai lu punya masalah sama orang Libra dan lu nggak bisa megang palanya dia. Mereka tuh bisa kayak bisa lari dari masalah untuk nenangin diri kah, apa ya, speaknya tuh kayak nenangin diri, malah butuh jadi waktu nih buat healing gitu kan. Tuh kan nih kameramen gue nih mantannya Libra semua. Aduh, dia kena sama Libra. Cry banget kan. Gimana testimoni sama orang Libra? Tai lah. Wah, Pahit banget kayaknya. pahit banget kehidupan. Cintamu sepahit topi miring ya. Tapi kan kamu seneng sama kata-kata manisnya. Cuy. Tuh ini ya, Yo. kegocek dia Kegocek sama orang-orang dia. Libra. Mantannya Libra semua loh. Masalah dia nggak nyadar orang yang keberapa kamu di cadangan mereka. Nah, lo duar. Emang Libra tuh se-powerful itu kali. Iya, kata-katanya mungkin bikin orang ini ngerasa kayak anjing gue di nomor 1 kan nih. Gitu. Padahal tuh Ya nggak tahu ya keberapa. iya. Even si Gemini dibilang dark banget, tapi ini dark side-nya si Libra loh yang mungkin temen-temen tuh gak sadar gitu, karena memang mereka tuh bisa kayak manipulatif gitu. Iya, yang tahu-tahu aja nih udah ngerasain Libra gitu kan. Ya TTA ya wah gitu. Selain si Libra, kita mau bahas apa lagi sih? Yang terakhir nih yang paling yang orang-orang tuh pasti selalu ngebahasnya dia lagi. Siapa coba? Baru Gemini. Kali ini gue males. Kali ini mager banget karena ini adalah zodiak gue. Tolong.
takut banget sama Gemini, takut di roasting. Enggak ya, kalau kita mau bahas sisi gelap Gemini, kayaknya nggak perlu dibahas lagi deh. Orang-orang juga udah banyak banget yang tahu. Public enemy, Wak. Iya. Gemini itu, karena emang orang-orang Gemini itu mencintai kebebasan. Tapi enggak deh, kalau gua selama sama Gemini nih, yang lihat Gemini ya, kayaknya orang-orang bilang Gemini itu negatif, enggak sih? Mereka tuh punya kok sisi positif yang emang zodiak-zodiak lain tuh nggak ada. Tapi karena kenapa sih, that's why orang-orang si Gemini ini tuh dirujak abis-abisan, karena mereka tuh player. Mereka tuh gampang banget bikin orang suka sama dia, karena emang sejatinya Gemini tuh kan penasaran. Ini mungkin dark side-nya juga ya. Gemini penasaran nih, dipepet lah, ding 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 ding, nggak sesuai nih sama dia, ditinggal. Tapi jahatnya Gemini itu tuh ngasih tebar pesonanya, ngasih benar-benar kayak full of love-nya gitu. Dia cuma nyebar yuk gitu, siapa yang ngejaring gitu sama Enggak, mereka. beda. Jadi ketika misalnya dia ada ngeklik nih, gue misalnya ngeklik nih sama lo, gue deketin nih lo, istilahnya gue seakan-akan kayak ngasih hati gue ke lo doang. Tapi pas nggak sesuai ekspektasi ditinggal, terus nanti dia bisa gampang berpindah hati. Nggak komen deh kalau kayak gitu ya, buat Sampai korban-korbannya Gemini. Tapi enggak, maksudnya tetap aja buat gue kayak nggak sejahat itu sih Gemini. Ada yang Ada, gitu. kan? Pelakunya tuh banyak. Gue masih belain Gemini loh. Pelakunya banyak. Pelakunya banyak banget ya. Karena gue juga pelaku sih. Tapi enggak kok, itu sebelum gue menikah, tenang. Aduh tolong, gue takut ya tiba-tiba ini gue gitu karena ada komen. Yang kangen sama Gemini. Emang Gemini tuh orang-orang baik-baik sih. Solidnya ada, terus mereka juga emang friendly sih. Tapi friendlynya Gemini tuh kadang nyebelin. Tapi sebenarnya ini sebuah bentuk pembelaan dari Gemini ya. Tolong ya. Kita tuh emang friendly, emang pengen berkawan, tapi bodohnya kita gitu tuh kayak terlalu berlebihan untuk friendly-nya. Gitu. Kesannya tuh jadi kayak ngasih harapan. Kok tiba-tiba gue diperhatiin ya sama si Gemini, kok tiba-tiba si Gemini gini. Padahal ya emang kita kayak begitu ke semua orang. Jadi kesannya kayak, tapi gini, itu kan dari sisi Gemininya nih yang ngasih pembelaan. Ya kan? Tapi kalau dari orang-orang lain kayak nggak, merekanya kepedean nggak sih gitu? harusnya nggak sih? Iya kan? Harusnya. Lu jangan nyalain Gemini mulu. Lu dibayar berapa sih sama Gemini? Tadi dibayar guys di belakang. Tapi enggak. Gua berbicara soal fakta ya, memang Gemini tuh agak-agak apa ya, agak-agak flirty sih sedikit, agak centil. Mungkin centilnya bukan dengan kelawan jenis, tapi mereka kayak bersolek. Ya emang gue pengen kayak gini, emang gue centil. Karena dianya aja ya. Bisa sepede itu gitu loh. Ya mungkin untuk oknum nih ya, gue berbesar di oknum. Centilnya tuh bisa ke arah yang menel-menel deketin kanan kiri itu ada. Kenapa ya, kayak hasrat mereka tuh kayak seru aja anjrit. Jadi kayak deketin tuh buat senang-senang aja ya. Iya. Tapi kok lagi jomblo ya. Tapi kalau misalnya udah enggak sih, bisa juga sih ketika mereka berpasangan terus pasangannya nggak sesuai ekspektasi, dia bisa nyari cabang. Itu jeleknya Gemini. Tapi kalau mereka udah bucin, wah lo keren banget sih, bisa bikin Gemini bucin tuh keren banget. Karena emang karena kalau nggak bikin Gemini bucin kan yang jadi korbannya guys. Iya. Dia kan jago banget nyakitin orang. Jago banget karena emang mereka tuh punya treatment yang gokil abis sih ke orang. Gemini tuh punya sense something untuk kayak, lu butuh ini nih, lu gini nih. Itu ibaratnya tuh kayak dia tuh tahu aja yang dibutuhin orang apa sih. Nah itu dikasih makan tuh sama Gemini. Treatmentnya tuh, kalian harus hati-hati di treatmentnya guys. Jangan terlalu wah di treatment gini kepedean kan, sayang nih sama gua, ternyata iya itu triknya nih, gua bongkar nih. tuh kalian tuh orang-orang Gemini. Terus tiba-tiba ada asosiasi Gemini musuhin gue. Jadi bongkar dong Bray gitu. So kan jangankan mereka di dunia percintaan ya, jangan di dunia sosial mereka aja kayak gitu. Iya kan? Udah gitu mereka agak sedikit poker face, bermuka dua. Iya, poker face-nya tuh bisa banget anjir. Ketika misalnya mereka nggak suka tuh mereka bisa senyum full kayak, oh iya kayak gitu. Kayak lu nggak ngerasa ada permusuhan aja di situ. Iya bener banget, dan sebenarnya gue lagi fake aja gitu loh. Mereka bisa loh, itu dark side-nya si Gemini. Jadi ketika mungkin mereka tulus, orang-orang Gemini tulus, tapi
agak sedikit muka dua ketika mungkin untuk menyelesaikan masalah atau mungkin ada suatu hal apa, mereka tuh bisa untuk bersikap kayak itu kayak nggak apa-apa kok, padahal sebenarnya hati mereka sakit. Iya sakit banget. Dan mereka nggak pengen nunjukin lemahnya aja kayak gitu loh, gak yang dar gue nggak suka. Kalau Capri tuh Taurus ya gue nggak suka Kan gitu. langsung gitu kan mereka, gue nggak suka sama lu gitu kan, langsung Iya, ngomong gua atau nggak nyaman enggak nih. dengan ekspresi mereka. Tapi kalau Gemini tuh susah Gemini guys. bisa kayak it's okay I'm fine gitu Iya. loh, tapi padahal tuh kayak udah berdarah-darah hatinya. Mereka bisa untuk bermuka dua ya, tergantung orang ya. Sisi bermuka duanya ini mau dimanfaatin ke arah percintaan yang memang aku sayang banget sama kamu, itu bisa loh. Mereka tuh bisa untuk kayak yang seakan-akan cinta padahal nggak Padahal cinta. Itu tuh brengsek kayak Gemini, makanya di roasting habis-habisan karena punya sisi itu. Udah mah mereka juga kemudian mood swing loh. Selain Cancer, Gemini Itu mood yang swing. terparah sih kalau di Gemini, mood swingnya parah banget ya. Kenal loh orang Gemini Iya, yang mood bos swing. kita ini. Siapa ya bos kita? Gimana kameramen? Oh gua anjir. Jadi emang kalau mengatasi Gemini yang kemudiannya itu agak-agak susah. Emang gua kemudian ya? Dia tidak berkaca guys. Iya sih emang kemudian. Gua rata-rata tuh orang-orang Gemini kemudian. Tapi untuk gua pribadi bisa agak berubah-berubah aja. Iya gak Tergantung sih? situasi. Tergantung Jadi, tergantung situasi kalau dia lagi lapar atau kenyang. Itu bisa berbeda banget tuh moodnya. Kalau lagi lapar tuh kayak langsung kayak Apa aja nggak nyambung dah pokoknya. ngomong nyamuk aja jadi kucing kan. Iya. Jauh kan. Selain kemudian apa tuh lagi mbak? Jadi ya dikarenakan mereka ini tadi bukan terbatas persona sih ya, gue masih ngebelain Gemini loh kan. Jadi dia tuh nggak bisa fokus, gampang teralihkan deh kalau Gemini tuh kemana-mana. Ya lagi soal percintaan, soal kerjaan. Itu Tapi memang mereka multitasking kan, istilahnya multi talent juga sih. Ya nanti kita bahas lah soal itu. Ya makanya mereka tuh kayak ngerasa gue tuh ada hal lain yang bisa gue ulik nih. Nah itulah makanya fokusnya bisa teralihkan. Jadi ke sini gitu. Yang ujung-ujungnya mungkin kapasitasnya gak cukup. gitu kan, iya. ini gue mau kemana gitu. Dalam percintaan juga kayak gitu. Gampang kali kan bisa oke nih sih. Tapi oke. enggak, kalau Gemini itu mereka suka di percintaan tuh kan dianggap jelek nih. Tapi bagi Gemini tuh yang jelek buat mereka tuh apa? Apa yang nggak disukai tadi sama Gemini? Untuk orang-orang Gemini yang gak disukain tuh apa ya? Mereka agak sedikit labil sih. Oh, nggak suka sama yang labil-labil juga ya? Iya. Oh enggak, kalau misalnya untuk di diri sendiri agak labil, agak kurang suka sih. Dari sisi percintaan mereka labil. Tapi kalau misalnya untuk hal yang dibenci sama Gemini itu adalah hal-hal yang bikin mereka tertekan gak bebas. Iya kan, nggak mau ditekan ya mereka, Nggak suka nggak mau ada ditekan. tekangan nih guys. Gue ya kalau siapa ngatur gue? Bisa lo ngatur Gemini, pada best lo. Caranya adalah mengekang tanpa mengatur. Gimana tuh ya? Jadi kayak misalnya nih, lo kasih mereka space untuk mereka juga. Santai aja ketika mereka ngomong apa iya, mereka mau ini apa iya, tapi at the moment lo nggak suka, lo kasih tahu. Gitu, bikin mereka mikir deh. Itu Jadi bukan dengan cara lu harus ngekang, suruh nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. dan semoga sih segemini yang kalian punya nih, pasangan kalian tuh mikir, semoga. Cuman rata-rata mikir kalau misalnya mereka udah baik nih, dia udah baik sama gue, nggak deh gitu. Kayak gitu Gemini. Cuman emang digadang-gadangkan karena public enemy ya karena percintaan. Untuk pertemanan mereka Karena oknumnya kebanyakan jadi satu mabes. iya. Ibaratnya udah jadi batalion kan. Iya. Bener-bener aduh Gemini lo ya, langsung kayak lo Gemini pantes langsung. Itu kenapa sih semua orang tuh, aduh kesian lah Gemini. Tapi emang nggak perlu dikasihanin juga sih. Gue udah lo jahat. Udah dibayar lo tadi diem-diem Chan. Iya, kurang. Kopi doang ya. Iya. Ayo dong yang mau endorse kopi bisa kesini. Ini malah endoskopi ya. Iya, endoskopi. Bukannya endoskopi. Gitu. Jadi kalau teman-teman, buat yang dibahas ke Gemini banyak banget guys. Nanti tungguin aja ya, kita mau bahas selanjutnya tuh apa itu.
kalian bisa komen. Dan jangan lupa episode berikutnya tuh kita bakal ngebahas Sio. Jadi teman-teman, Jangan lupa juga komen, like, subscribe. Nanti kalian dapat apa Nyai? free tarot reading buat teman-teman yang beruntung. Jadi nanti tuh tiap minggu bakal jadi kayak kita ada aplikasi buat teman-teman yang nonton video kita terus sampai habis ya, dan subscribe juga, itu bakal diundi free tarot reading. Lumayan loh guys, tarot reading. Kalian bisa ngebaca peruntungan atau percintaan kalian langsung loh sama sumbernya nih. Sumbernya dong. Ya bener sih gitu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang udah subscribe boleh juga komen, jadi kita juga bisa benar-benar lihat juga kalian gimana. Jadi jangan lupa ya, untuk next episode kita bakal bahas Sio sama Mbah, nanti akan berubah menjadi Koasbun. Nanti yang bahas akan Koasbun ya. Kita lihat peruntungan Sio per teman-teman nih kayak gimana gitu. Jadi untuk teman-teman kita udah selesai ngebahas sisi buruk zodiak, sisi gelapnya si zodiak. gelap. Itu udah selesai, jadi jangan lupa untuk nonton lagi untuk sisi Sio kalian untuk di next episode. Thank you. Dadah.